Baiklah, selamat pagi ibu-ibu penggerak. Semoga hari ini kita semua senantiasa selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan, atau khususnya saya akan mempresentasikan tentang materi IHT, In-House Training, yaitu capaian pembelajaran. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita akan berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoa, Ibu Nila. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Berkati kami yang akan belajar melalui kedua, kiranya Engkau selalu berkati kami dan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Nila doanya untuk pagi hari ini. Baiklah, kita akan mulai. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya nanti mungkin Bu Nita minta maaf kalau masih banyak kekurangan, karena saya juga masih banyak belajar tentang materi hari ini ya. Oke, kita buka apa itu CP atau capaian pembelajaran. Bu Nila tolong diklik CP. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP memungkinkan setiap anak untuk memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Jadi untuk definisi ini banyak sekali ya ibu-ibu, definisi dari berbagai sumber. Tapi untuk hari ini Bu Nita ambil dari definisi dari Kementerian Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020. Nah, secara garis besar capaian pembelajaran diartikan sebagai apa itu? Bu Nila, tolong dibaca. Kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat ada pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Iya, terima kasih Bu Nila. Jadi secara garis besar CP diartikan seperti tadi yang sudah Bu Nila baca ya. Nah, sekarang kita klik lagi. Mengapa kita harus menggunakan CP? Nah, kenapa kita harus menggunakan capaian pembelajaran itu? Kenapa tuh Bu Eva? Kenapa kita harus menggunakan capaian pembelajaran? Mikrofonnya Bu Eva. Mungkin karena pencapaian kita ingin melihat sesuatu itu berhasil atau tidak. Iya, boleh Bu Eva. Atau CP juga sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila ya yang kita bahas, karena rohnya ada di profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila itu apa? Ibu-ibu sudah tentu hafal ya. Selama kegiatan IHT kita sering membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, sekarang kita ke prinsip. Nah, dalam penyusunan CP atau capaian pembelajaran itu ada prinsip yang harus kita lakukan, terukur dan spesifik ya. Jadi harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu misalnya sebelum kita memahami konsep, kita harus mengingat dengan baik konsep apa yang akan kita tulis. Terus kita juga harus memahami sebelum dievaluasi. Kemudian harus dianalisis dulu sebelum mengevaluasinya. Jadi itu menurut taksonomi Bloom. Terus 2, kita juga memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman dan praktis, kemudian juga berketerampilan generik. Bu Nila yang prinsip, coba Bu Nila yang diklik.
Oke, kemudian fleksibel. Jadi harus sesuai dengan proses dan tahapan belajar. Jadi jangan memaksakan anak kalau belum menguasai materi tertentu, dia harus lanjut ke materi sebelumnya. Jadi dia harus benar-benar prosesnya dia memahami dulu materi yang sudah diajarkan. Kemudian otonomi. Satuan pendidikan diberi kebebasan dalam menyesuaikan capaian pendidikan. Jadi kita sebagai satuan pendidikan diberi kebebasan ya, tidak tergantung pada pusat. Jadi sesuai dengan karakteristik sekolah dan anak didik kita. Oke, lanjut ke rumusan. Nah, CP ini dirumuskan per fase ya ibu-ibu. Jadi materi yang di pelajaran yang didapat tidak terlalu padat sehingga peserta didik itu mempunyai banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensinya. Dalam CP ini ada istilah fase. Fase itu apa ya? Dalam CP ada yang masih ingat fase dalam CP? Bu Eva, Bu Nila masih ingat nggak fase dalam CP? Kali ya, Bu Nita. Ya, Ya, Bu Nila. jenjang pendidikan fase A itu seperti itu atau? Iya, betul sekali. Jadi di dalam CP itu ada fase sekarang. Jadi untuk membedakannya dengan kelas, ya. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi nanti belajar pada fase pembelajaran yang berbeda. Jadi kalau misalnya anak kelas 2 belum menguasai tentang, anak kelas 3 deh belum menguasai tentang perkalian materi kelas 2, dia bisa belajar lagi di kelas 2. Tapi bukan berarti dia turun kelas. Dia hanya memperdalam materi tentang perkalian yang dasar yang didapat di kelas 2. Oke. Terus komponen. Untuk komponen. Nah, untuk format komponen ada bentuk penulisan. Penulisan CP harus diikuti dengan kriteria penilaian yang tepat. Nih. Terus nih fase. Coba diklik lagi Bu Nila. Klik lagi. Klik lagi coba Bu Nila. Ya, ada Bu Nita jelasin dulu tentang fase yang tadi ya. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 itu fase 1, 2, 3, 4. Nah, ini fase A itu untuk kelas 1 sampai 2. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, untuk format rumusannya, bentuk penulisannya terintegrasi. Jadi antara sikap, keterampilan, pengetahuan itu lebur jadi satu ya. Jadi satu. Dalam capaian pembelajaran juga ada 4 komponen ibu-ibu. Ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran. Nah, jadi nanti dalam fase ini ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi itu terlihat jelas. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu penggerak? Sudah cukup jelas Bu. Ya, oke. Jadi terima kasih. Jadi untuk capaian pembelajaran antara KI dan KD tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Pengintegrasian ini disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bu Eva masih ingat profil pelajar Pancasila apa aja? Dong, saya ingat banget. Iya, apa coba Bu Eva? Itu beriman pertama Iya. kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, Iya. gotong royong, sendiri, nalar kritis, Iya. kreatif.
Oke, pinter sekali buat Bu Eva, bener, sempurna Oke. ya. Oke, sekarang kita ke diagram. Coba Bu Nila bisa diklik nggak itu diagramnya? Yang tadi ada gambar. Nah, ini alur untuk capaian pembelajaran. Sebelumnya kita analisis dulu karakter dan kemampuan peserta didiknya, kemudian dianalisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran, terus kita baru penempatan peserta didik ya, disesuaikan dengan tadi yang udah kita analisis, kemudian baru ke aktivitas pembelajaran. Nah, itu fase-fase dalam capaian pembelajaran. Nah, terus yang terakhir komponen capaian fase tadi sudah. Terakhir bunyilah. Jadi komponennya itu ada banyak ya ibu-ibu, ada sekitar 8 rasio mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian dalam setiap fase, capaian setiap fase menurut elemen, ada alur capaian pembelajaran, alur konten materi setiap tahun. Itu banyak sekali komponen yang harus kita capai dalam capaian pembelajaran. Oke, sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Ibu-ibu, ya sebentar aja biar semangat. Oke, kita akan mulai. Kalau Bu Nita bilang guru penggerak, kita yes sekali. Kalau saya bilang sekolah penggerak, yesnya 3 kali. Oke? Guru penggerak, yes. Sekolah penggerak, yes, yes, yes. Diulangi lagi ya. Mulai. Guru penggerak, yes. Sekolah penggerak, yes, yes, yes. Oke, terima kasih ibu-ibu penggerak yang hebat sudah mendengarkan presentasi tentang capaian pembelajaran. Semoga tidak tambah bingung karena di sini kita juga sama-sama belajar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Eva, Bu Nila ada pertanyaan mungkin atau ada tambahan tentang Jelas, Bu. Sudah, Bu. materi. Halo Bu Nila, Bu Eva. Halo. Jelas, Bu. Saya kayaknya Ya, sinyal kali Bu Eva saya juga tadi sudah mati jelas. tiba-tiba. Oh iya Bu Eva, ya udah kalau begitu untuk presentasi tentang capaian pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya ibu-ibu penggerak. Sekarang untuk menutup kita akan tutup dengan doa. Bu Eva bisa bantu Bu Nita untuk nutup presentasi hari ini dengan berdoa. Baik Bu Eva, silahkan. Ibu, mari kita tutup kegiatan tadi kita. Syukur karena berkat melimpah yang diberikan sehingga pada pagi hari ini kami bisa belajar dari guru-guru. Semoga semua melakukan hari ini semuanya dapat berguna bagi kehidupan bangsa. Semuanya ini kami sampaikan kepada Kristus Tuhan. Apa? Terima kasih Bu Eva, sampai ketemu lagi. Bismillah.